Pace bene. Di belakang saya ada gambar seorang suster, namanya Suster Orien. Seorang novis 3 tahun yang lalu, menurut channel YouTube yang saya tonton. Bisa ikuti kisahnya di YouTube. Pada saat itu dia masih novis, dia berasal dari Ontario, Kanada. Dan ada 3 hal penting yang saya temukan dari video singkat yang dia buat. Yang pertama, dia berasal dari keluarga multi iman, boleh dikatakan. Keluarganya beda-beda agama. Dan bahkan ada yang tidak beragama. Dan dia memutuskan menjadi Katolik. Memutuskan menjadi Katolik di usia sangat belia. Sekitar 13 tahun. Tentu dengan bimbingan orang tuanya. Ini yang pertama. Bahwa seseorang di usia muda memikirkan imannya. Oh, saya mau menjadi Katolik. Saya pikir ini tidak bisa dilepaskan dari keadaan keluarga. Entah pun keluarga itu pada kenyataannya berasal dari berbagai latar belakang iman. Dan itu banyak terjadi di antara kita juga. Yang kedua, kata-kata yang menarik dari dia, it's still a process. Masih sebuah proses, an ongoing process, kata dia, tentang menjadi Katolik. Mengapa ini menarik? Saya berpikir, orang-orang yang convert kemudian menjadi Katolik, benar-benar menyadari perjalanan imannya. Nah, saya harap bahwa ini juga ada dalam diri orang Katolik yang dibaptis sejak bayi. Nah, persoalannya adalah dia merasa sangat Katolik karena dibaptis sejak kecil, tetapi tidak menyadari bahwa beriman itu adalah sebuah ongoing proses, ongoing formation. Proses dan formasi yang terus berlangsung. Nah, dia sadar, oh, saya memulai seolah di tengah jalan. Karena itu saya harus terus mempelajarinya. Keinginan untuk terus belajar itu berangkat dari sebuah kesadaran. Kita harap bahwa kesadaran ini juga ada dalam diri seorang Katolik yang dibaptis sejak bayi. Karena kadang kita berpikir, oh, saya kan dari nenek buyut saya sudah Katolik. Tapi sejauh mana kita mengenal kekatolikan? Sebuah pertanyaan. Poin yang ketiga yang menarik adalah bahwa teman-temannya seringkali bertanya kepadanya, do you consider to be a sister? Apakah kamu mempertimbangkan untuk menjadi seorang suster? Pertanyaan ini datang berkali-kali dari orang yang berbeda. Sehingga dia memang akhirnya berpikir, oh, apakah saya tampaknya memiliki aura atau karisma untuk menjadi seorang suster? Betapa pentingnya pertanyaan macam ini untuk membimbing seseorang mencari tahu kemana dia mau melangkah. Dalam hal ini menjadi seorang suster. Mengapa orang-orang bertanya tentang itu kepadanya? Tentu orang-orang melihat. Ini soal common sense, ya. Bukan karena dia meminta supaya ditanyai. Bukan karena dia berpura-pura. Tetapi orang melihat dari dirinya ada kecocokan menjadi seorang suster. Apakah kamu mau menjadi suster? Di tempat lain juga ditanya begitu. Sampai akhirnya dia berkonsultasi dengan pastornya dan akhirnya dia memutuskan menjadi suster. Betapa penting pertanyaan dari orang. Itu pertanyaan adalah salah satu format dari sebuah perhatian. Kan begitu ya. Nah, suster ini novis 3 tahun lalu. Kita harap dia masih lanjut dan tentu perjalanan masih panjang. Andai kata pun kisah berubah, ada keluar, ada masuk, dan seterusnya. Saya pikir ini tetap menjadi sebuah perjalanan iman. Yang mana seorang berusaha menjawab panggilan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Mana tahu ada di antara kita pernah juga ditanyai, tampaknya kamu cocok jadi suster atau jadi pastor. Mengapa dia bertanya tentang itu? Mengapa itu ditanyakan kepadamu? Itu sebuah tanda-tanda.